2, 1. Halo. Kok Hai. bakatot? Kok bakatot? Aku ngepek ini. Halo sis dan bro, ketemu lagi bersama saya Koto Dan saya Tole. dan temannya ada Mukti di sini. Mana? Mukti itu lagi di luar main HP. Mm-mm. Apa kabar Mas? Baik-baik Bang. Ini Gimana terawih? masih ini sama namanya. Oh ya, apa namanya sekarang? Masih belum ada namanya. Oke, di podcast belum ada nama bersama Koto dan Tole. Iya. Ya. Jadi apa garis besarnya ini Mas? Bang Koto. Jadi ceritanya Mas Tole mau bikin garis besarnya obrolan kita pada malam hari ini. Lu enggak gitu. Siang hari dong. ini apa malam hari ini? Enggak gitu dong. Malam Bang. Oh ini malam ya, habis tarawih ya. Iya. Masih seger, masih kelihatan, masih ada basah-basahnya di muka Ini- air wudhu ya. Ini kan habis buka kan. Oh. Seharian tadi cuma tidur aja lemes. Capek ya, capek ya. Iya, Terus iya. punya rokok sebungkus kan. Habis. Enggak. Tidur. Tak liatin itu loh. Mulut tuh Kirain asem tidur. banget rasanya. Ada loh teman begitu Mas bangun tidur rokoknya habis. Jadi tidur bangun liatin rokok lagi. Aduh, Tidur kurang satu rokoknya. Tetap habiskan. Makanya rokok baru nih ya. Ini baru beli. Karena habis lihat waktu tidur ya. Oke. Gimana Bang puasa Bang? Alhamdulillah Mas. Ya ini masih cuaca masih tetap panas Mas. Jadi memang agak apa ya? Gampang capek, dan gampang lemas kita. Ya. Terus Puasa ini ini. sugesti puasa ini apa ya? Berat sih kayaknya jadinya. Udah Oh. panas, haus Iya. gitu kan. Mic agak dekat lagi Oh kita, iya Mas. iya Ah, iya iya iya. Iya, dimarahin Mas Mukti kita. Wih. Kita ngomongin apa Mas? Ini episode ke-7 Mas, kalau nggak salah ya. Iya ya. Ke-7. Heeh. Dengan sebelumnya kan sudah 6 episode dengan penonton yang kita tidak menduga ya Mas. Segitu banyaknya ya. Caciannya atau segitu banyaknya yang mundur. Di menit kedua. Tapi ini sih Bang, mau ada yang denger mau enggak, kita tuh tetap terus bicara ya. Iya dong. Suara kita Iya. harus tetap berkobar, Tetap bergema. bergema. Ya seperti radio Mas kita Mas. Dia juga tidak memikirkan didengar atau tidak didengar. Tapi memang harus ada pendengar Mas. Kita jangan-jangan nanti harus ke Nielsen juga Mas. Apa itu? Nielsen kan lembaga survei pendengar dan penonton. Jam tayang kita. Jam terbang ya. Aduh. Apa Mas tema kita hari ini? Di catatan Mas Tole? Enggak ada sih Bang, cuma tadi pas jalan gitu ya. Itu tadi siang kan nonton Mic-nya kan. nggak- Oh iya iya iya. Kemana? Scroll sosmed kan. Iya. Itu tuh aku nonton, aku lupa nama akunnya ya. Itu tuh ini. Heeh. Jadi ada 4 slide. Heeh. Slide pertama tuh istrinya bangun nih, suami istri. Istrinya bangun, wah sahur nih, udah mau imsak gitu. Heeh. Terus slide kedua si suaminya bilang apa namanya, kita sahur sama apa gitu kan. Terus si istrinya jawabin, wah kita nggak punya apa-apa nih di rumah gitu. Itu punya kami, jangan kita itu Mas. Ganti dong. Terus. Terus slide ketiga, Hah? oke aku keluar beli buat beli makan untuk sahur gitu kan. Nah slide terakhirnya dia naik motor plat AB, Heeh. terus bajunya pakai baju zirah. Juzira. Takut kelitih kan saharnya. Oke. Ironinya dapat ya. Iya. Itu iya. tadi aku ini Kepikir enggak, aku coba apa ya, introspeksi. survei mungkin ya. Survei, ya. Survei pandangan orang gitu kan. Heeh. Kelitih kan identiknya dengan motor trail gitu kan, Iya, KLX, iya. terus sama Matic tuh apa ya, Scoopy. Heeh. Nah, aku tadi cuma dari rumah ke sini tuh Pakai Zira juga. Oh, itu Enggak. tadi yang bunyi-bunyi tadi Zira kan itu ya. kelitih naik KLX kan. Orang tuh ngeliatin semua itu loh. Oh, kira Mm-mm. kelitihnya bukan. Bukan pakai baju zirah ya. Cuma baliknya nanti takut ini aku. Wah, pakai Zira aku aja. Takut digaruk polisi. Kebetulan lagi nggak pakai hari ini. Ya bagus. Ya Mas, ya kelitih memang mengkhawatirkan ya. Jogja ya. Ya ditambah lagi isu-isu macam-macam juga ya. Kasus-kasus kekerasan ya. Iya.
kemarin juga ada cerita soal ini Mas. Nah ini berulang-ulang sih soal ada bukan protes juga sih, ada status di Facebook kalau nggak salah soal ini pembelian tanah itu loh Mas. Nah itu kan problem yang berulang-ulang di Jogja ya soal WNA ya dan etnis Tionghoa terutama kan. Oh iya iya iya. Itu sampai ada apa audiensi ketemuan, tapi kemudian juga katanya mau ada aksi segala macam saya dengar sih Mas. Jadi sensitif memang. Iya. Apa ya dibicarakan secara terbuka dia juga masih sensitif. Sementara kalau didiamkan dia memang ada masalah kayak gitu Mas. Gitu. Apa itu Mas? Ngopi Bang. Kopi apa itu? Aduh apa ya? Kopi kita lah. Oh kopi kita. Kopi JBS itu Mas. Oh kopi JBS ya. Oh ya enak Mas. Terus apa lagi Mas selain keliti Mas? Itulah anak ya kelitih kan masih tetap ya. Aku terus itu lagi. Kecil suaranya Mas. Oh iya. Tadi itu juga apa namanya rame ya. Puasa kali ini tuh kayaknya lebih rame ya. Dari sebelum-sebelumnya itu loh. Tadi abis tarawih tuh masih banyak anak-anak main gitu. Iya mungkin karena ini juga ya dari 2020 ya 2019 kayaknya udah kena 2020 kita ya. awal kita udah gak tarawih. Kemarin juga masih pakai masker kan ya tahun kemarin ya. Masih agak rumit ya. Nah hari ini memang tahun ini memang kita kembali ke periode awal lagi gitu. Iya cuma kayak aku ke bawah jadinya 2 tahun nggak terawih. Oh jadinya masih ini ya masih rasanya masih suasananya belum boleh ya. Masih sama itu loh. Masih keluar ini pada ngapain sih. Belum boleh kumpul ya padahal ya gitu. Biasanya tarawih 23 apa 11 Mas? 11 Bang. Oh 11 ya. Itu ini sih apa namanya? Sebenarnya enggak matok sih mau 11 atau 20. Tergantung masjid aja, masjid terdekat yang mana sih. Iya. Mic-nya lagi Mas. Ditegur terus kita sama Mas Mukti. Ya tergantung itu masjidnya. Yang jadi penting enggak matok lah. Yang penting ini terawih. Iya. Yang penting masuk masjid mau 23 oke, 11 lancar. Lebih baik lah. 11 bacaan pendek itu makin baik itu. Iya betul. Tanpa ceramah lagi ya kalau bisa. Iya. Itu cocok untuk ini Mas. Kan ada jamaah untuk anak-anak dan remaja itu Mas. Kayaknya soal di situ aja Mas. Karena buru-buru ya. Biasanya kan ada masjid khusus tuh. Kalau di kampung saya di Keloran sini juga anak-anak dan remaja juga ditempatkan di tempat terpisah. Oh iya. Dulu saya waktu KKN juga di di Sarkem, di daerah Sarkem. Itu juga dipisah anak-anak khusus anak-anak di masjid. Di masjid yang berbeda. Iya di kampung yang sama tapi tempatnya beda. Dan agak jauh ya. Kalau di sini anak-anak dan remaja di selatan sana. Terus ada lagi musola yang dipakai untuk jamaah yang terdekat di musola dan di masjid itu 3 titik Mas. Terus kalau dulu saya di daerah sana itu untuk remaja 1, anak-anak 1, orang tua 1. Tapi imamnya tetap orang tua kan? Beda-beda. Nah kalau remaja biasanya malah mereka memberdayakan anak-anak. Artinya memang mungkin aktivitas di masjid ini juga cukup ini ya. Ada regenerasi gitu. Jadi sekaligus melatih remajanya untuk menjadi imam sholat, jadi penceramah gitu kayaknya Mas. Jadi memang mereka menyiapkan itu sebagai pelatihan juga. Kan beberapa masjid melakukan itu kayak di Masjid At-Taqwa juga ya Pak At-Taqwa ya yang di daerah Al-Fatah itu di dekat ini Rejowinangun juga kayak gitu. Jadi anak-anak sholatnya di bawah. Imamnya khusus anak-anak gitu. Jadi mereka memang lebih dulu. Terus nanti khusus anak-anak juga ada makanan segala macam kan. Supaya ini ada regenerasi Iya. Regenerasi apa namanya itu takmir masjid ya. Di luar itu mungkin keinginan mereka itu biar tidak terganggu orang tua sholatnya kan gitu. Tapi di sisi positifnya ya itu tadi mereka juga belajar kan, manajemen, menjadi pemimpin segala macam kan itu juga ada panitianya kan. Betul. Gitu. Kalau saya juga sama sih Mas kalau sholat tarawihnya. Dulu saya di kampung kan sholatnya 23. Oh sama 23. Saya sholat yang 2 rakaat. Nah, terus 3 rakaat. Nah gitu. Jadi
Oh 221 kalau ini tempatku tuh. Ada 21 juga. Oh, Tergantung ada musola yang 221 surau. Kalau untuk saya kan surau. Ya. Surau. 221 ada yang 3 sekaligus. Oh. Tergantung sih. Tapi ya ininya 222 dengan total 23 rakaat. Itu ngebut gak bang? Enggak sih standar sih mas. Kita kan pernah cerita saya sebelumnya. Kita mulai jam 8 malam itu bisa sampai jam 11 malam selesainya. Iya. Tempatku ini dulu sempet kayak gitu ya, mulai jam setengah 8, setengah 10 selesai. Tapi Ya. pernah ini kejadian baru dapat berapa ya? Setengah? Mungkin dapat setengahnya lah ya. Kecapean nih mamanya. Saking kusuknya kami semua. Ya aku waktu itu masih anak-anak gitu. Udah kusuk ya. Begitu sujud dapat air. Air apa? Ternyata banjir bandang. Ya Kami Allah, nggak cabut sadar ya? semua. Itu pembandingnya ada satu tuh mas. Peristiwanya. Bacaan salat Delisa. Kalau nonton filmnya itu novelnya Trelie. Itu Delisa sedang baca Al-Fatihah, ada lomba salat. Dia baca Al-Fatihah, tiba-tiba gempa bumi itu loh. Dia nggak sadar kalau gempa, ibunya teriak-teriak di luar jendela gitu. Saking kusuknya. Terus kemudian tsunami. Iya. Delisa hanyut. Ya itu dalam hampir mirip lah ibadah itu. sholatnya. Kami nggak hanyut sih, kami kabur habis itu. Masya Nah, kayaknya Allah. setelah itu terus ini lebih ngebut ya Dipercepat. bacaannya lebih pendek terus lebih dipercepat lagi. Iya. Ya kalau wahad paling laris lah ya. Ya. Itu surat apa namanya favorit ya. Terus sama ini tuh yang apa? Lailatul Qadar. Itu biasanya kan setengah ke belakang kalau sudah 10 malam itu biasanya kan itu bacaan yang diulang-ulang biasanya. Kalau sholat 20 sih biasanya. Kalau sholat 8 biasanya kan ini mas, dia runut dari depan ke belakang gitu model ayatnya. Oh iya. Jadi dia mendahulu apa surat pertama, Surat kedua, ketiga gitu. Dia meskipun cuma potongan-potongan ayat gitu. Tapi ngikutin ininya Al-Quran dia sampai ke nanti terakhir ditutup dengan qul huwallahu ahad atau rata-rata kalau witir qul huwallahu ahad. Iya sama. Ada juga yang kalau sholat 23 itu biasanya penutupnya itu rakaat penutup 3 surat sekaligus. Jadi Anas, terus itu apa? Al-Ikhlas, Anas sama ini ya. Apa? Ya itu Al-Alaq ya. Al-Alaq ya. 3 surat sekaligus gitu, tiga-tiganya gitu. Iya. Nah, itu penutup. Oke. Kalau di Jogja sih memang saya ketemunya memang rata-rata sih 4 rakaat. Awal-awal juga kaget juga. Ini kan saya biasa sholat 2 rakaat kan. Nah, terus langsung 4, tidak ada duduk di antara 2 sujud juga kan. Pas sujud apa yang pas kedua itu pasti Iya, bawaannya pengen ini. sudah duduk kan, mau pengen duduk aja tahiyat kan, mau air jeda ya. kan. Ternyata langsung berdiri. Dan yang ketiga, yang keempat kan juga tetap baca baca surat kan. Gitu. Jadi itu agak baru gitu. Itu aku ini ngalamin dari ini sih pas SMA dulu. Kan Muhammadiyah kan kayak gitu tuh. Jadi kamu SD-nya NU, SMA-nya Muhammadiyah ya? Enggak tahu sih ya, tapi SMA Muhammadiyah. Saya juga tidak tahu ada di mana yang jelas itu tadi. Saya tumbuh kan dengan ibadah, dua tradisi itu gitu. Iya. Jadi ya di masjid saya itu sholatnya 23, tapi almanaknya Muhammadiyah. Paling tidak ada tanda-tanda Muhammadiyah di tempat saya gitu. Pasti tanggalannya itu Muhammadiyah. Muhammadiyah. Karena memang Muhammadiyah yang berpikir soal makna mungkin ya di kampung saya. Iya. Tuh kalau tarawih. Terus main petasan ya. Iya. Habis tarawih tuh main petasan. Iya. Kalau enggak ya jajan. Kami jajan sih di sekitar masjid itu biasanya ada banyak orang jualan, Mas. Tempatku enggak ada sih kayaknya itu. Di sini juga saya enggak ketemu kayak gitu. Jadi apa ya? Saya masih kadang-kadang kan pulang tarawih itu kan membekali masukin uang di kantong 1.000 2.000 gitu ya. Nah, saya berpikir masih akan ada yang jualan gitu. Di sini enggak kayaknya. Saya masih begitu. Tempatku juga enggak ada kayak gitu tuh dulu tuh. Jadi anak-anak misalnya jajan sebelum sholat jajan. Gitu. Terus pas sholat jajan. Habis sholat itu kita ini paling ya anak-anak ini biasanya keluar dulu pas ceramah. Main-main kemana gitu, main petasan ya. Terus kelahi-kelahi kecil-kecilan baru 14 menit mas. Ya standar anak-anak remaja lah. Kalau enggak ya ke belakang
ini. Kan bisa anak-anak cewek kan di belakang. Tolong dong, tolong dong. Tolong dong gitu kan biasanya. Nah, Tolong apa tuh? iya biasa ini apa namanya, kita biasanya minta tolong catatin, mengcopy lah. Oh. Tapi kan biasanya kita juga bantu minta tanda tangan Ustaz. Oh, ngumpulin bukunya itu ya. Wah, itu kan bersamaan dengan Ramadan kan bertumbuh juga kisah-kisah asmara itu Asik. ya, Mas. Seru tuh. Itu apa? Ramadan love lah. Ya belum lagi kemarin kan kita cerita soal asmara subuh kan. Oh iya, asmara subuh. Jadi ada banyak momen Mas mempertemukan para remaja. Ya asmara-asmara yang islami lah. Asik. Taraweh ya itu ngaji. Apa kalau habis maghrib kan kita ngajinya kan habis maghrib. Nah saya yang menyalakan mikrofon Itu, yang sambil panggil nama bapaknya nama bapak, siapa, numpang nyebut nama bapak 2 orang lah paling tidak. Woi si Anu anaknya si ini gitu. Nah, Bagus. karena mic itu menyenangkan memang. Kayak kita sekarang ini Mas. Pegang mic ya. Nempel ini loh sampai nempel. Sama Mas. Ke bawah tidur Mas. Terus apa lagi cerita ini Mas? Apa taraweh? Nah itu tuh petasan. Itu baru bunyi lagi tuh. Kalau iya karena di tempat saya biasanya nggak ada ini Mas, nggak apa namanya kayak takjilan itu loh. Nggak ada. Nggak. Jadi kami nggak punya tradisi takjilan. Jadi agak baru juga saya di sini juga apa menemukan itu ketika di Jogja dan cukup menguntungkan buat mahasiswa gitu. Tempatku iya. Aku juga kayaknya nggak ada sih itu tuh. Ya. Tapi biasanya ini 10 hari terakhir. Iya itu kayaknya memang tradisi baru juga di ini ya di Islam ya. Maksudnya bukan Islamnya, maksudnya di tradisi masjid lah. Iya, pola-pola masjid, cara meramaikan masjid. Iya. Takjil buka bersama. Sama gitu. Kayak hari Jumat ya. Hari Jumat kan hari juga Jumat, mulai ya. ada makanan kayak gitu. Itu kayaknya memang model-model baru cara mereka meramaikan masjid. Ya. Bahwa masjid tidak hanya tempat menerima tapi juga tempat memberi kan gitu. Jadi ya biar balance ya. Tapi itu kayaknya kalau yang Jumatan itu karena apa? Rame setelah Covid itu loh. Tapi sebelumnya sudah Mas. Oh iya jadi, ya. Jadi kayaknya memang diikuti kayaknya pasca ini Mas, pasca tarawih Ramadan. Kemudian masih disusul oleh Sawal gitu. Jadi ada orang yang cuma nitip 20 kotak makanan gitu. Nanti ada apa minuman segala macam gitu. Nah tapi kemudian mungkin di beberapa masjid itu dijadikan tradisi gitu. Jadi memang habis Jumatan benar-benar ada sumbangan atau tidak, mereka memang menyediakan gitu. Itu. Tapi kalau misalnya dan apa namanya ada gitu, jadi mereka yang manajemen itu gitu. Bagus lah cara itu kan cara apa ya tradisi menghidupkan tradisi baru di masjid gitu atau tempat ibadah lain saya kira juga. Kan misalnya bulan puasa kita juga sering dengar kan misalnya ada buka bersama di gereja gitu. Kita bukan dalam posisi membenarkan atau menyalahkan konteks itu ya, tapi itu kan bentuk ragam kita untuk meramaikan itu. Ya. Sama kayak bukber juga kan tidak hanya teman-teman muslim yang buka bersama, tapi kan juga menjadi tradisi oleh banyak kawan-kawan gitu. Jadi saya kira menarik gitu. Ya, itu takjilan juga ini ya buat apa namanya? Kalau dulu waktu kecil tuh ini apa? Jadi bikin semangat anak-anak gitu loh. Iya. Karena ngerti nanti malam akan ada ini habis apa itu namanya? Setelah sholat tarawih gitu tuh ada makanan gitu tuh. Jadi 10 hari terakhir biasanya kalau tempatku tuh. Kami nggak punya tuh Mas. Kami ada itu. Jadi sebenarnya itu masing-masing rumah bawa biasanya kan. Orang tua ya. Bawa. Dikumpulin terus nanti diacak gitu supaya nggak dapat punyanya dia lagi. Ya kadang-kadang dapat punya sendiri sih. Kata ibunya ambil punya kita aja tuh. Atau pas habis dibagi itu dilihat kan. Coba punyamu buka. Kurang lauknya lebih enak punya temen ditukar gitu sih. Saya diisi juga ada ini dulu Mas. Dulu awal karena itu masih awal-awal ya 2004 ya. Itu kan belum semua masjid gitu. Bahwa tradisi itu sudah ada sebelumnya di beberapa masjid. Artinya itu sudah panjang ya. Tapi tidak semua masjid bikin acara takjilan seperti itu. Pengajian sebelum berbuka gitu ya. Karena memang mungkin ya di tahun-tahun 2000-an sebelum 2000 itu kan juga ini ya. Itu
itu juga sesuai dengan rezim kayaknya Mas. Itu kan orang buka bersama di rumah. Jadi keluarga kayak gitu loh. Itu mungkin juga apa ya, pelarangan untuk berkumpul kayak gitu tuh Mas. Jadi mungkin juga bersamaan kalau menurut saya ya, apa ya, memulai tradisi takjilan bersama di masjid dan kultur segala macam juga mungkin beriringan dengan ini ya. Iya, Pola ini negara ya. Reformasi. Meskipun mungkin di apa di Orde Baru sudah ada tapi hanya dilakukan oleh sejumlah kalangan tertentu. Misalnya masjid-masjid utama kayak di UGM gitu, atau di UIN, Suhada. Itu memang kayaknya sudah panjang tradisi mereka gitu. Iya. Nah, cuma kemudian itu bagus gitu dan diikuti oleh yang masjid-masjid lain gitu. lain. Kemudian orang tidak harus berbuka puasa di rumah, tapi bisa bersama-sama dilakukan di masjid sambil kita beramal saleh, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, kan gitu toh. Nah, jadi hampir semua masjid sekarang kan, hampir semua masjid ada tradisi buka bersamanya. Buka bersama, nggak harus nunggu hari keberapa kayak gitu ya. Kayaknya gitu. Jadi ya makin semarak lah gitu di hari ini. Nah, saya dulu waktu diisi itu yang agak sebel pas dapat jatah ini, yang kan makanan kita nggak bisa milih kan, nasi kan, nasi bungkus tuh surprise lah ya. Biasanya ada ayam, ada gantian tuh, ayam ikan gitu lah. Pas dapat kepala Mas, kepala ayam, mau nggak dimakan nggak enak, mau ditukar rasanya kok aneh gitu, mau dikasihin ke orang juga nggak rela. Kok dimakan kok ya, keselin ya dapatnya itu. Iya, nggak dimakan juga dia menyebalkan kelihatannya. Jadi itu karena acak kan, kita nggak bisa memilih. Gitu. Kalau sekarang kan sudah memang ini ya disamakan kayaknya ya. Karena menunya sama dan di piring sekarang kan. Iya. Kalau dulu ya itu di situ masih dicampur apa nasi bungkus kita pesan di mana gitu jamaah masjid gitu. Jamaah itu ya masjidnya. 2 hari sekali. Waktu itu masih jadi Senin ada takjilnya, Selasa enggak, Rabu ada lagi. Ya itu mungkin mengikuti. Kalau sekarang mungkin sudah rutin. Setiap hari kayaknya ya. Setiap hari pastinya gitu. Karena memang orang banyak juga ini Mas apa menjadi donatur di kampung-kampung juga saya lihat juga gitu modelnya. Jadi untuk makanan anak-anak itu sudah ada donatur di masing-masing. Terus untuk takjilan nanti ada donaturnya, ada panitianya gitu. Iya, sekarang tuh kayaknya banyak ini ya, apa namanya? Apa itu namanya? Orang yang yang suka ngasih-ngasih kayak gitu tuh. Iya, para apa? Apa itu nyebutnya ya? Iya, tapi kan tidak dikontenkan ya Mas ya. Enggak, maksudnya bukan itu. Lebih ke ini sih, soalan apa namanya? Waktu. Kalau dulu tuh apa namanya? Kayaknya enggak banyak uang zaman dulu sama zaman sekarang tuh kayaknya berbeda ya. Iya ya. Maksudnya wah, nilainya menarik. mungkin ya. Menarik juga nih dibahas. Ya. Jadi kayaknya sekarang tuh banyak sekali orang ini ya. Ya kayak contohnya kayak gitu, misal dulu satu kampung itu yang punya motor cuma ada 2 orang kayak gitu. Sekarang hampir tiap rumah punya motor. Atau jangan-jangan barang ini yang makin gampang didapat Mas. Ya mungkin ya. Ya maksudnya kalau dikaitkan dengan tadi tuh apa orang bersedekah. Bersedekah maksudnya orang bersedekah itu tuh ini makin banyak gitu loh, nggak mandang kaya miskin kayak gitu. Makanya gitu. Di sini kan ada kesadaran baru mungkin ya. Ada banyak toh, misalnya mulai dari berbagi nasi. Itu kan tidak hanya di bulan puasa, berbagi nasi, terus nanti juga ya kita pernah cerita juga kemarin kan mereka di tempat-tempat tertentu biasa mobil. Sama ini Mas, ada beberapa yang saya temukan di Jogja ya. Itu rutin misalnya tiap hari Jumat pagi gitu. Ada beberapa rumah di Jogja. Oh iya aku tahu itu. Bisa uang 10 ribuan masing-masing. Dan itu selalu ini Mas, rame itu yang antri. Atau nasi kotak gitu, dan selalu ada yang menunggu. Iya, gitu. aku lihat beberapa sih di sekitar sini juga ada juga itu. Kan. Jadi depan rumahnya nanti dikasih antri. Atau gitu. dicantelin di pagar kayak gitu, nanti orang datang. Dan ambil yang datang gitu. tuh memang orang-orang kayak kita semua Mas. Orang-orang yang sudah punya jadwal ya. Muka kayak kita gitu, Mas. Oh, hari ini di sini nih. Iya kayaknya jadwal mereka. Bermotor juga kan, ada yang pakai motor. Itu broadcast itu. Iya. Enggak lah. Tapi memang begitu Mas pada akhirnya. Iya. Karena kasihan juga mereka sudah mau
apa tadi menjadi donatur tapi nggak ada yang nggak terima uang. heeh. Ya saling lah. Heeh. Oke. Iya. Ini juga kita juga teman-teman bro dan sis kita kan juga mendonasikan waktunya untuk mendengarkan Iya. kita. Mas. Heeh. Ya moga-moga lah ya. Ah, Nggak semakin banyak yang mundur. iya, 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 iya. Dan sampai di episode ke-7 kita masih belum ngomongin soal nama podcast kita. nih, Mas. Oke deh. Oke, Mas, kita ngobrol lagi di sesi berikutnya. Ini sudah azan Isya nih, Mas. Mau Salat terawih ya? lagi. Padahal kan tadi ngomong abis terawih tadi. Oke deh bang. Oke. Iya. Oke, bro dan sis, terima kasih sudah sampai di menit ke-25 ini bersama kami. Saya Koto. Saya Tole. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya. Matiin Mas ya. Dadah. Yang ini ya?